حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah memberikan tanda kebaikan kepada kita. Kira-kira tanda kebaikannya apa, Pak? Iya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda kebaikannya adalah kita disenangkan kepada ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepadanya, Allah senangkan atau fahamkan dia untuk belajar agama. Itu suatu nikmat yang sangat besar selama kita semangat untuk belajar agama. Tema kita masih di kelas ujian kehidupan, bagian yang keempat, masih panjang, Pak. Ya. Kita dulu membahas kehidupan ini seperti kita memasuki ruang kelas, ya, ruang kelas kehidupan. Kelas kita umumnya antara sekitar 60 tahunan memasuki ruang kelas ujian kehidupan. Di ruang kelas itu ada 5 pengawas. Masih ingat, Pak, ya? Lupa ini. Jadi di ruang kelas itu ada 5 pengawas. Bayangan kita selama ini pengawasnya cuma malaikat sama Allah. Padahal ada 5 pengawas. Siapa saja, Pak? Masih ingat? Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah tubuh kita. Yang ketiga adalah tempat di mana kita berada. Yang keempat adalah orang-orang di sekeliling kita. Ya. Yang kelima adalah puncaknya, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah yang maha menyaksikan. Jadi kita dikelilingi 5 pengawas. Maka baik-baiklah kepada pengawas yang paling sering bersama kita. Nah, siapa kira-kira, Pak? Ya, keluarga kita. Kira-kira begitu. Kemudian berapa lama kita berada di dalam ruang kelas ujian? Relatif. Setiap orang tidak ada batas waktunya. Ibaratnya para pengawas ngasih kertas ujian untuk dikerjakan soalnya. Kemudian ketika ditanya, berapa lama, Pak, mengerjakan soal ujian ini, maka jawaban pengawas begini, kapan kertas diambil berarti waktumu habis. Berarti pengawasnya keliling, Pak, gitu ya. Keliling gitu terus set gitu ya. Tiba-tiba habis waktunya, set habis waktunya, gitu ya. Biasanya kalau di ujian dunia semakin cepat habis waktunya atau cepat selesai, gembira. Yang belakangan iri, gitu ya. Tapi yang ini, Pak, yang cepat selesai malah pingin semuanya carry semua, gitu lah. Itu bedanya antara pengawas ujian dari Allah dengan ujian dari guru di kelas, gitu ya. Maka dampaknya kepada waktu yang tidak pasti itu 2. Kalau kita menjadi orang mukmin yang benar-benar beriman, 1,
kita akan mengeluarkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjawab soal-soal ujian. Tidak ada yang misalnya diberi ilmu, ilmunya betul-betul jadi amal ujian, jawaban ujian. Diberi harta, hartanya betul-betul menjadi jawaban ujian. Apa jawaban ujian itu? Semuanya dalam bentuk amal. Diberi jabatan, jabatannya menjadi jawaban untuk amal ujian. Jadi maksimal, nggak ada yang main-main, nggak ada yang korupsi, nggak ada yang nipu-nipu gitu ya. Ya, sekarang ada istilah korupsi legal. Kemudian berikutnya, apa saja sarana untuk mengerjakan ujian? Nah, itu ya. Maka sarananya macam-macam. Ada sarananya. Yang pertama, yang bersama, sarana bersama adalah tubuh. Ya, tubuh kita. Ada tubuh yang sehat, ada tubuh yang sakit. Makanya penting menjaga kesehatan. Dasarnya menjaga kesehatan bukan takut mati. Mati sudah ada waktunya. Dasar kita menjaga kesehatan adalah agar maksimal menggunakan sarana ini untuk beribadah atau menjawab soal ujian, yaitu beramal. Maka amalan orang sehat insya Allah lebih maksimal dibanding orang sakit, gitu ya. Alasannya begitu. Makanya alasan orang Nabi Ayub alaihissalam, alasannya adalah karena dia tidak bisa bergerak untuk berdakwah. Maka dia mengeluh kepada Allah, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang sama sarana yang Allah berikan kepada kita pada semua orang adalah waktu. Artinya sama-sama punya waktu, walaupun nanti beda-beda. Waktu ini nanti modal yang sangat mahal yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menjawab soal ujian. Nah, ada waktu yang sempit tetapi maksimal. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling panjang waktunya. Ya. Dan juga paling buruk juga orang yang paling panjang waktunya juga. Sehingga kata Rasul, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang paling panjang umurnya, berarti yang paling senior di sini. Ya. Wa hasuna amaluhu, dan selama hidupnya itu paling baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu, yang paling panjang umurnya. Wa sa'a amaluhu, dan jelek, udah tua masih santai-santai gitu loh, banyak mainnya dan seterusnya. Nah, yang berbeda nanti terkait dengan sarana keduniaan. Nah, itu berbeda, Pak. Sarana keduniaan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada yang rakyat biasa. Itu sarana. Makanya ada ungkapan yang gurauan gitu, Pak. Paling berat ujiannya di bulan Ramadan ini orang kaya. Lebih berat dibanding orang miskin. Kalau orang kaya itu kan menahan diri dari yang halal. Yang halal itu kan banyak biasanya, Pak, sebelum puasa. Yang harus dimakan, yang harus di... Kalau orang miskin kan makan sekali kan gitu. Udah biasa puasa gitu maksudnya. Contoh aja. Gurauan saja gitu. Kemudian sarana berikutnya adalah seluruh kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka itu juga sarana untuk menjawab soal-soal. Nah, kita masuk ke tema kita yang bagian keempat ini. Kemarin kita membahas yaitu materi ujian. Materi ujiannya apa? Apa sih yang diujikan oleh Allah kepada kita? Apa, Pak, kira-kira, Pak? Materi ujiannya itu ada 4. Ya, diingat-ingat nanti. Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 materi ujian ini 1, yaitu sikap kita terhadap ujian tersebut. Sikap, misalnya dikasih soal ini, soal nomor 1. Sikapmu kayak dengan soal nomor 1 ini apa? Soal nomor 2 apa? Soal nomor 3 apa? Soal nomor 4 apa? Kira-kira begitu. Apa materi yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah itu adalah ujian.
untuk mengukur seberapa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini sebenarnya apa istilahnya Pak ya? Kita ini dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun ketundukan. Ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita lebih tunduk kepada nafsu kita atau tunduk kepada perintah Allah? Sehingga nanti kita itu khawatirnya begini Pak. Kita dimotivasi di bulan Ramadan. Motivasi apa Pak? Motivasi bulan Ramadan ini. Satu, sorga dibuka selebar-lebarnya. Neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan dibelenggu. Pahala dilipat gandakan luar biasa. Nggak ada batasnya. Kemudian dosa diampuni. Kita lalu semangat belajar khatam Quran, sholat, itu bagus tetap ya, bukan tidak bagus. Cuma kita nanti khawatir lupa kepada perintah-perintah Allah yang bersifat perbaikan diri. Yang bersifat perbaikan diri. Misalnya, lisan kita baca Quran khatam sampai berkali-kali, tapi mulut kita juga nyerocos dan nyakiti orang, itu juga nggak berubah gitu loh. Iya, tetap jalan gitu dua-duanya. Maksiat jalan, taat jalan gitu loh. Nah ini yang perlu. Padahal tujuan utamanya sebenarnya bukan di pahala Ramadan itu, bukan itu. Tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Apa maknanya la'allakum tattaqun? Yaitu kita berperilaku, berbuat dengan ketaatan kepada Allah. Landasan tidak setiap kebaikan itu landasannya menjadi takwa Pak? Enggak Pak. Sampean berkata baik belum tentu takwa Pak. Kalau niatnya nipu, ya sopan sama orang gitu loh, kan baik kan? Karenanya landasan takwa itu harus iman. Landasan perbuatan baik itu harus iman. Apa bedanya iman dengan takwa? Iman itu gambarannya atau keyakinannya. Takwa itu perbuatannya Pak. Makanya biasanya di dalam Al-Quran ada orang beriman diperintah bertakwa. Maksudnya kamu yang sudah punya ilmu, punya keyakinan, sudah sering mendapatkan informasi yang banyak, ilmu yang banyak, tetapi tidak beramal, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Begitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, wahai orang-orang yang selama ini punya keyakinan kepada Allah, tapi jarang beramal gitu loh. Sudah tahu sholat 5 waktu di masjid, tapi tetap tidak ke masjid gitu. Di rumah saja misalnya begitu. Sudah tahu keutamaannya begini, tetap nggak ngaji gitu. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sehingga ayat puasa kan bunyinya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Ditutup apa? La'allakum, supaya keimananmu itu, keyakinanmu selama ini dan juga gambaran ilmu yang telah engkau miliki itu berubah, terjemahkan ke dalam perbuatan. Maka khawatirnya mindset kita salah, hanya ngejar pahala yang banyak, tetapi perilakunya tidak berubah gitu loh. Yang tarawih misalnya rajin tapi korupsinya jalan gitu, nipunya juga jalan di bulan Ramadan. Nah ini di bulan Ramadan orang baik meningkat, penipuan juga meningkat gitu loh, karena penipu juga pintar juga Pak gitu. Nah itu kira-kira jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melaksanakan perintah Allah itu hanya untuk mengukur apakah kita itu mengikuti nafsu kita atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puncaknya, contoh yang paling keren Pak di dalam Al-Qur'an itu adalah puncak contoh perintah Allah menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anak. Itu puncak ketaatan yang luar biasa. Allah bukan butuh darahnya Nabi Ismail, enggak.
Dia butuh ketaatan Nabi Ibrahim. Apakah dia akan taat kepada Allah atau dia lebih mengedepankan nafsu sayangnya kepada anaknya? Sampai di situ. Dan kita tentu Ismail di dalam diri kita banyak, gitu ya, yang kita sayangi ketika diberi pilihan antara meninggalkan Ismail kita atau melaksanakan perintah Allah. Misalnya kita sebagai pedagang Pak atau pengusaha, pas lagi duhur laris Pak, gitu ya, laris-larisnya gitu. Itu berat untuk meninggalkan Ismail yang berupa dagangan laris atau pergi melaksanakan sholat berjamaah. Berat. Ya. Makanya di sini orang yang taat kepada Allah itu luar biasa. Dan menariknya jemaah sekalian, orang yang taat kepada Allah itu atau takwa itu karena nanti ini terkait dengan materi yang kedua, yaitu materi yang kedua itu adalah apa Pak kira-kira? Kalau tadi perintah, materi kedua, materi ujian yang akan menguji kita itu adalah larangan. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ambil contoh misalnya takwa. Takwa bentuknya adalah perintah dan larangan. Jadi kalau kita sudah meninggalkan karena Allah, melaksanakan karena Allah, itu luar biasa. Dan takwa itu di dalam Al-Quran yang unik, salah satunya yang menjadi solusi kehidupan kita itu ada di dalam surat yang menjadi kondisi orang betul-betul dalam bermasalah. Surat apa Pak? Misalnya Allah berfirman begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kalau at-tolak lagi ngapain? Perceraian itu, orang bercerai lagi ngapain? Ya, lagi bertengkar kan gitu, lagi marah, lagi konflik, gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat takwa sebagai solusi dari masalah. Artinya apa jemaah sekalian? Yang betul-betul butuh untuk taat kepada Allah itu saat kita sedang mengalami masalah kehidupan. Makanya disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak, ajmil lana husnal khuluq, kata Abdullah ibn Mubarak. Ada orang yang bertanya kepada beliau, ringkaskan kepada saya akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik tentu kan akhlak orang yang telah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain bukan takwa, gitu ya. Maka beliau mengatakan utrukil ghadaba, tinggalkan emosional. Itu ciri orang berakhlak baik Pak. Kenapa kok begitu? Apa Pak? Kalau orang itu ya akan terlihat baiknya kalau dia betul-betul baik orang ini, kalau dalam kondisi konflik tetap baik. Kalau dalam kondisi bercerai, sumpah serapah, caci maki, tetapi orang ini tetap takwa kepada Allah. Maka Allah memberikan solusi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan dari urusan-urusannya menjadi sangat-sangat mudah. Nah, berarti apa jemaah sekalian? Ini ayat ada terkait dengan keluarga. Ya, ayat ini, ayat-ayat solusi kehidupan itu ada di dalam surat terkait urusan keluarga. Surat At-Tolak itu surat apa Pak? Urusan apa itu? Iya, urusan keluarga atau urusan bisnis? Urusan keluarga, orang bercerai. Orang bercerai itu orang yang lagi jujur-jujurnya dari dalam hatinya dikeluarkan semua. Orang marah itu orang jujur Pak. Benar nggak? Kalau kita baikan gitu, nggak berani kita ngungkapin keburukan orang. Tapi kalau lagi marah, keluar semua aslinya. Yang selama ini disimpan, keluar. Kamu memang pelit ya. Dalam pandangan dia pelit gitu. Gitu ya. Orang marah itu orang jujur.
Jujur maksudnya yang ada di dalam hatinya itu selama ini diungkapkan dengan, ya walaupun belum tentu benar gitu loh, karena persepsi. Iya. Tapi jujur maksudnya mengungkapkan yang ada di dalam hatinya, baik itu persepsi atau kenyataan. Bisa jadi sampean dimarahi istri, bisa jadi, tapi dimarahi istri maksudnya istrinya jujur apa yang ada di dalam hatinya, tetapi yang diungkapkan belum tentu benar. Karena bisa jadi persepsinya salah atau memang kenyataan benar. Dalam kondisi begitu, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memberikan solusi kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi Allah jadikan segala urusannya menjadi sangat-sangat mudah. Ini seakan-akan di ayat ini ada pesan begini. Kalau di dalam hidup kita banyak ruwetnya masalah, itu bukan karena itu sebab sumber utamanya pasti karena takwanya. Bener nggak kira-kira ya? Kalau kita banyak ruwetnya dengan orang, dengan siapa, dengan keluarga, itu sumber utamanya adalah takwanya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurang perhatiannya, bukan. Kurang takwanya. Iya. Nah, kurang takwa bener karena kurang iman. Karena alurnya itu iman dulu baru melahirkan perbuatan yang namanya takwa. Nah, itu kira-kira jamaah sekalian. Iman itu karena kurang belajar, gitu ya. Kurang majelis taklim, kurang merenung, kurang baca dan lain sebagainya. Kurang bergaul dengan orang soleh, ya, kurang ibadah dan banyak kurang-kurangnya. Itu jemaah sekalian, kalau terkait dengan perintah Allah. Atau kita sering banyak masalah, maka bisa jadi juga sumbernya karena kurang takwanya. Makanya solusinya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan dia jalan keluar. Atau barangkali rizki kita sempit. Sempit dalam makna, tidak selalu dalam makna uang. Bisa jadi uangnya banyak tapi sempit di bagian yang lain. Sekarang gini Pak, masalah lapang dan sempit. Sehat gak punya uang, kaya sakit-sakit terus sakit-sakitan, kira-kira lebih nikmat mana? Sehat. Sehat gak punya uang, gak punya hutang. Gitu ya. Atau duitnya kaya tapi terbaring di rumah sakit. Iya. Kan gitu. Tetap orang akan memilih sehat walaupun gak punya uang. Maka rizki dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang disempitkan rizkinya bisa jadi karena kurang takwanya. Maka Allah memberikan, makanya hidupnya orang takwa itu lebih banyak, rizkinya lebih banyak itu bukan dari hasil usahanya. Rizkinya orang bertakwa, rizkinya orang yang taat kepada Allah itu lebih banyak didapat bukan dari hasil usahanya. Dari mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi banyak istilah sekarang itu bejo, kan kira-kira begitu Pak. Kesana bejo, kesini bejo, kesini bejo gitu loh. Iya. Pokoknya di mana-mana ketemu untung gitu loh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang sial, itu pasti sebabnya karena kurang takwanya. Tapi jangan nunjuk orang Pak. Ya. Karena setiap orang beda-beda, ya. Bisa jadi dalam pandangan kita dia sial, tapi dia itu justru mendapatkan nikmat dari kesialan itu. Jangan menghukumi orang. Gitu ya. Nah, itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang ketiga. Kalau yang kedua tadi, contoh yang paling dahsyat dari meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang dalam kondisi kesendirian, dalam kondisi kesempatan ada,
tapi dia lebih takut kepada Allah dibanding memperturutkan nafsunya. Ya, kesempatan ada, Pak. Cantik luar biasa. Anaknya orang kaya. Ya. Terus cuma berdua. Hasya lillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang telah mampu menyetel dirinya dengan ketaatan kepada Allah dibanding disetel oleh nafsu kita. Nah, jadi orang yang ruwet itu sebenarnya orang yang disetel oleh nafsunya. Makanya berat memerangi nafsu itu, Pak. Ya. Dan karena beratnya memerangi nafsu, diberikan training khusus oleh Allah yang namanya bulan Ramadan ini. Aku pengen lihat hambaku memerangi nafsu itu kayak apa sih? Setan, istirahat dulu. Ya. Kamu jangan ganggu hambaku. Nah, kira-kira begitu ya. Sorga buka pintunya gitu ya. Neraka tutup. Gitu ya. Pahala lipat gandakan. Kira-kira begitu. Aku ingin lihat ini orang di bulan Ramadan ini kayak apa dia memerangi nafsunya. Apakah dia masih berkata kotor? Apakah dia masih berbohong? Apakah dia masih korupsi? Nah, makanya kata Rasul, kalau di bulan Ramadan ini sudah nggak bisa baik, ya susah baiknya di luar bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Faman hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, faqad hurim, maka dia sungguh-sungguh terhalang dari kebaikan. Udah susah kalau sudah di luar bulan Ramadan nggak bisa baik gitu loh. Kalau sudah di bulan Ramadan korupsinya masih jalan, di luar bulan Ramadan makin dahsyat. Ya, istilahnya apa dulu itu? Kalau di pesantren nyuri jarum, di luar pesantren nyuri jaran katanya. Gitu loh. Istilah gitu. Kalau di pesantren nyuri jarum, di luar pesantren nyuri jaran. Gitu. Apa? Lebih besar lagi. Nah, itu jemaah sekalian. Yang ketiga adalah ujian atau materi ujiannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat kita, hambanya, kalau dikasih nikmat itu kayak apa sih? Ya. Apakah dia akan menjadi hamba yang taat kepada Allah? Makanya lihat sikapnya dengan kenikmatan yang dia punya, atau dia menjadi hamba yang serakah. Kalau orang sudah serakah terkait dengan nikmat, Pak, itu gak akan ada habisnya. Maka kita lihat misalnya fenomena hari ini, tanah rakyat digusur, itu bukan orang gak cukup itu yang gusur itu sudah kelebihan duitnya. Iya, itu sudah triliunan dia punya, tapi itu gak membuat dia bahagia. Yang membuat dia bahagia itu kalau angka-angka omsetnya naik terus. Iya, naik terus. Dan naiknya itu gak ada batasnya, Pak. Gak ada batasnya. Jadi gak ada capeknya sampai ke liang lahat lah anunya. Selesainya. Jadi kita lihat misalnya yang menggusur-gusur orang tanah-tanah raya, yang menipu pakai kong kali kong dengan surat-surat tanah yang ganda dan lain sebagainya, itu bukan orang miskin, itu orang kaya. Maka ujian kenikmatan ini jauh lebih sulit dibanding ujian musibah. Jauh lebih sulit. Mohon maaf nih, saya tanya, yang di diskotik itu orang punya duit atau orang miskin? Punya duit, Pak. Gitu ya. Makanya ketaatan orang kaya lebih berat dibanding ketaatannya orang miskin. Puasanya orang kaya kayak tadi lebih berat dibanding puasanya orang miskin. Apa sebabnya? Hari-hari biasanya orang kaya nongkrong di makanan hebat mewah gitu ya. Hari-harinya gitu loh. Terus kemana gitu. Nah, sekarang disuruh puasa. Orang miskin udah biasa puasa, makan sekali. Iya. Ya kan? Terbatas gitu lah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah."
kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Diuji, Pak. Ya, kalau dibuat sehat kayak apa? Kalau sakit kayak apa? Maka di sini eh, kita bahas sekarang terkait dengan kenikmatan. Anna ni'amallah katsiratun jiddan. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu banyak sekali. Ala kulli insan, bagi kita. Kemudian la yumkin an tu'addu, kita tidak akan mungkin menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kanikmatil iman, yang paling tinggi dari seluruh nikmat itu adalah nikmat iman. Cuma nikmat iman ini nggak dirasa tinggi, Pak. Tetap orang akan sujud syukur kalau dapat 1 miliar. Iya. Kalau dapat duit satu. Kalau dulu, Pak, di TV itu kan ada apa istilahnya? Rezeki nomplok gitu ya. Itu sujudnya luar biasa. Karena dianggap itu paling tinggi. Padahal di dalam hidup kita, nikmat itu ada tingkatannya. Nikmat dunia itu nikmat yang paling rendah di dalam agama kita. Makanya disebut dunia. Dunia itu dari asal kata dana, rendah. Gitu ya. Apa, Pak, di atasnya nikmat dunia yang lebih tinggi? Hidup sehat. Hidup loh. Yang nikmat di atas nikmat dunia itu nikmat hidup. Baik sakit atau sehat. Bisa hidup adalah sebuah kenikmatan. Makanya seorang muslim kalau bisa hidup, doanya apa? Kalau baru hidup gitu. Yang keluar dari lisannya apa? Sampean kalau baru hidup itu dari mana? Hidup dari mana? Hidup dari tidur. Iya. Lalu lisan pertama yang keluar dari kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Nah, itu kalau orang kafir, Pak, di pelatihan-pelatihan itu pakai kata kalimat afirmasi. Bahasanya gitu. Saya hebat, saya bisa, saya gitu ya. Kita diajari oleh Rasul sebenarnya afirmasi yang luar biasa dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, luar biasa ya. Segala puji bagi engkau hidupkan lagi aku ini loh. Kalau sampean mati, Pak, seluruh yang sampean miliki gak ada artinya gitu loh. Kan gitu. Maka bisa hidup saja ditambah kalau sakit, kalau sehat luar biasa. Ya. Makanya orang yang sudah pada level yang mensyukuri nikmat hidup ini, Pak, wajahnya akan selalu ceria. Orang yang sudah level mensyukuri nikmat hidup. Ya kemana-mana punya uang. Yang penting hidup gitu ya. Gitu. Misalnya punya istri yang sampean nggak suka. Tapi kalau sampean mensyukuri nikmat hidup, istriku hidup gitu. Gitu lah. Betul lah. Misalnya suami punya suami yang ngorokan terus. Tapi dia selalu ingat bahwa hidup itu nikmat. Suamiku berarti hidup itu. Jadi nggak ada rootnya di dalam otak orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ruwet itu adalah kalau yang disyukuri itu yang di bawahnya, yaitu dunia. Dan wajib syukur tetap gitu loh. Yang menjadi masalah adalah kalau kita syukurnya, kalau kita syukurnya baru keluar syukurnya kalau dapat dunia, maka pasti banyak ngeluhnya. Gimana Ramadan kali ini? Sepi. Kira-kira gitu ya. Sepi, bisnis nggak ada. Tapi kalau orang sudah naik levelnya, Pak, iya kondisinya. Gimana Ramadan kali? Alhamdulillah masih hidup gitu. Umpamanya dia hidup tapi sakit-sakitan, tetap kalau dia naik level syukurnya kepada nikmat yang paling tinggi, sakitnya pun akan diterima dengan kondisi ceria. Apa itu nikmat yang paling tinggi tadi? Iman. Alhamdulillah masih bisa berzikir, masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari saya membaca di
di buku Sabarnya Orang-orang Soleh kalau nggak salah judul. Ada orang lewat di padang pasir kemudian melihat sebuah tenda. Di tenda itu ada laki-laki yang sudah sepuh sendirian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi dia nggak ngelihat. Ternyata buta. Bagaimana kabarnya Bapak? Jawabannya apa? Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna amal-amal soleh. Ini doa Nabi Pak. Kalau dapat nikmat, doa Nabi apa? Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus. Maksudnya apa? Setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, semoga diusahakan menjadi amal-amal soleh. Nikmat apa saja. Allah setiap menitip nikmat, jadikan ini sebagai amal soleh. Maka doanya alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Loh Bapak buta ya? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Hatiku tidak buta. Hanya mataku yang buta. Dipegang badannya Pak, sakit Pak, panas. Bapak sakit ya? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Yang sakit jasadku, hatiku tidak. Bapak sendirian? Iya, aku sendirian. Anakku berhari-hari hilang. Ya. Apa yang ingin Bapak butuh? Tolong carikan anakku. Anakku mencari makanan, mencari minuman. Aku khawatir dia diterkam serigala. Ternyata dicari cuma sekalian. Dan betul diterkam serigala. Dibawa ke Bapak itu. Diberitahu, Pak, kondisi anaknya sesuai dengan takdir Allah, Pak. Apa jawaban beliau? Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau begitu, sudah waktunya juga aku akan menyusul. Maka beliau meninggal. Tidak ada yang dikeluhkan. Kalau kita kan banyak ngeluhnya, sebagaimana sifat umumnya manusia, innal insana khuliqa halu'a. Ya sifat umum gitu loh. Tapi sifat orang yang lulus ujian dengan nikmat syukur ini, dia menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Saya lanjutkan Pak. Yuhka anna rajulan faqiran. Diceritakan ada orang fakir. Syakali ahadil ulama, mengeluh kepada seorang ulama. Ya. Bifakrihi, dengan kefakirannya. Aku ini miskin. Nah, biasanya kalau orang miskin kan datang ke kiai Pak. minta nasihat gitu loh. Apa jawaban beliau? Wa anallaha lam yun'imu alaihi. Dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaba qailan, ulama ini menjawab, atabi'a basaraka bimi'ati alfin. Apakah kamu mau menjual matamu dengan 100.000 dinar? Ya enggak mau. Terus kamu mau menjual pendengaranmu 100.000 dinar? Gak mau. Kamu mau menjual tanganmu 100.000 dinar? Gak mau. Ya bukan miskin kalau begitu. Kamu kaya. Kamu kaya sekali. Gak ada yang miskin. Ya. Kemudian istilahnya di sini, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian seperti ini, kita dengan ujian nikmat ini beribadah kepada Allah itu naik level kalau lulus ujian nikmat ini. Apa sebabnya Pak? Kalau orang yang pada umumnya dimotivasi dengan ibadah, dengan berlipat ganda, itu tetap baik Pak. Ya. Allah senang kalau sampean datang ke masjid karena mengharap pahala Allah. Ya. Ngaji karena mengharap pahala Allah. Allah tetap senang. Tapi levelnya tetap kalah dengan orang yang beribadah karena rasa syukur. Dan itu sudah levelnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi ketika beliau berdoa, salat sampai bengkak kakinya. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, engkau tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Karena di mata orang yang bersyukur itu Pak,
nikmat Allah itu terlalu besar. Dan ibadah yang kita kerjakan itu kayak kreditan gitu loh kepada Allah untuk bayar nikmat yang telah Allah berikan, dan rasanya nggak selesai gitu. Maka di level ini kita sholat kita, ngaji kita itu nggak ada yang bisa kita banggakan lagi. Kenapa? Terlalu besar nikmat Allah dibanding rasa syukur yang bisa kita miliki dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Maka berbahagialah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita naik levelnya. Di level syukur ini tetap seluruhnya nikmat wajib disyukuri. Tapi kalau nanti berhenti di level nikmat dunia, kita akan mensyukuri nikmat dunia tapi kufur kepada nikmat kesehatan, kufur kepada nikmat iman. Kalau kita naik ke level yang berikutnya, yaitu hidup sehat, kita akan mensyukuri nikmat hidup sehat, mensyukuri nikmat dunia tapi kufur kepada nikmat iman. Contohnya apa? Orang kafir. Bisa gak orang kafir mensyukuri nikmat kehidupan? Bisa. Coba, gimana kabarnya? Haleluya, misalnya begitu ya. Puji Tuhan, misalnya begitu. Kan begitu. Bisa hidup saya. Artinya mereka juga bisa bersyukur dengan nikmat kehidupan. Yang tidak bisa mereka nikmati adalah yang dimiliki orang mukmin, yaitu nikmat iman. Manakala seorang mukmin sudah mensyukuri nikmat iman, nikmat yang paling tinggi, dia pasti akan mensyukuri nikmat di bawahnya. Dia pasti akan mensyukuri nikmat sehat, nikmat hidupnya, dia pasti syukur. Dikasih dunia, dia pasti syukur. Tapi kalau dimulai dari bawah, dia akan kufur di atasnya. Terus begitu, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat iman yang telah Allah patrikan ke dalam hati kita. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan saya akhiri, tidak ada pertanyaan ya? Nggak ada, insya Allah. Kita akhiri karena sudah masuk syuruk dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.